Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali kita di pertemuan ketiga ya. Selamat datang Ibu ucapkan dalam perkuliahan mata kuliah analisis rangkaian listrik. Video ini dibuat untuk memudahkan kalian dalam memahami materi, dan video dibuat sesingkat mungkin dengan tujuan bisa di-play berulang kali. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Sebelum memulai materi ini, sudah pada perkenalan ya. Ini ada email dan kontak person saya. Nah, dalam pertemuan ini yang akan kita bahas mengenai ada dua. Yang pertama mengenai hukum-hukum rangkaian listrik tentunya ya. Dan yang kedua mengenai kaidah-kaidah rangkaian listrik. Apa aja hukumnya? Apa saja seperti apa kaidah rangkaiannya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai hukum rangkaian listrik. Nah, jadi di sini hukum dasarnya ada dua. Yang pertama hukum Ohm, yang kedua hukum Kirchhoff. Ada yang tahu seperti apa hukum Ohm, hukum Kirchhoff? Ini sudah kita bahas pada tes awal ya. Dimana tes awal kalian sudah menggambarkan definisi dan rumusnya tentang hukum-hukum pada pekerjaan analisis rangkaian listrik. Nah, masuk yang pertama hukum Ohm. Hukum Ohm relasinya yaitu V sama dengan I kali R, atau gampang ingatnya V sama dengan insinyur ya, IR. V sama dengan I itu adalah arus, R itu adalah resistansi. V sendiri itu adalah tegangan. Ohm di sini notasi Ohm sama seperti ini ya. Nah, ini Ohm. Oke, kemudian R itu resistansi. Resistansi sendiri itu seperti apa rumusnya dan pengertiannya? Resistansi konduktor di sini artinya luas penampang merata. Suatu konduktor yang memiliki luas penampang merata atau A mempunyai resistansi sebagai berikut. Jadi di sini adalah rumus resistansi. Di mana R sendiri adalah resistansi. Di sini artinya resistivitas bahan konduktor tersebut dengan satuan. Ya, Ibu ulangi ya. Di mana Rho itu resistivitas bahan konduktor dengan satuan Ohm milimeter kuadrat per meter, dan L sendiri panjang konduktor dengan satuan meter. A ini luas penampang konduktor dengan satuan milimeter kuadrat. Nah, jadi apa satuan dari R ini? Ada yang tahu? Oke, tahu ya, Ohm. Bagaimana caranya dia bisa dapat Ohm? Kita masukin aja ke dalam rumus. Resistivitas tadi Ohm milimeter kuadrat per meter dikali L meter per luas penampang milimeter kuadrat. Ini dicoret-coret, ini dicoret, ini tinggal satuannya, tinggal Ohm. Oke ya. Kemudian contoh, ini ada contoh soal bisa dibaca. Jadi ada seutas kawat terbuat dari tembaga, ini resistivitasnya.
Nah, jika kawat mempunyai penampang 10 mm kuadrat dengan panjang 300 meter, hitunglah resistansinya. Nah, kemudian jika kawat ini dipakai untuk menyalurkan daya searah, maka hitunglah tegangan jatuh pada saluran ini. Tegangan jatuh itu yaitu beda tegangan antara ujung kirim dan ujung terima, jadi dia selisihnya. Jika arus yang mengalir adalah 20 ampere. Kemudian jika tegangan di ujung kirim adalah 220, berapakah tegangan di ujung terima? Berapakah, sama pertanyaan tadi ya, berapakah daya yang diserap saluran? Jadi di sini ada beberapa pertanyaan, kita jawab satu persatu. Boleh di stop videonya jika kalian mau coret-coret. Ini ibu nggak stop ya, ibu langsung play aja, kalian stop manual saja jika mau coret-coret mencari jawabannya. Yuk kita lanjutkan. Kalau mau stop juga boleh, bisa diambil dulu cemilan, sarapan buat tambah fokus ya tujuannya. Oke, penyelesaiannya ini ada diagram rangkaian seperti ini, gambar rangkaiannya. Kemudian kita bisa langsung cari resistansi saluran kirim menggunakan rumus tadi yang sebelumnya, dapatlah 0,054 ohm. Nah, karena ada saluran balik, jadi dia 2 kali dari resistansi, sehingga R salurannya 0,108 ohm. Jika saluran dialiri arus 20 ampere, maka terjadi tegangan jatuh antara sumber dan beban, selisihnya tadi ya. Jadi delta V sama dengan I kali R saluran, didapat 2,16 volt. Jadi selisih tegangan di beban bisa dikurangkan. Nih, tadi di sini delta V-nya jadi 220 dikurang 2,16, hasilnya 2,17,84 volt. Nah, untuk daya yang diserap, saluran merupakan susut daya di saluran atau rugi-rugi. Jadi P saluran sama dengan I kuadrat kali R. I-nya tadi 20 ampere dikali R-nya yang ini 1,08 ohm. Nah ya, jadi ini bisa hitungan biasa, dapat 43,2 watt. Ini adalah daya pada saluran. Kemudian yang kedua, hukum Kirchhoff. Nah, di sini ada beberapa istilah yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama ada terminal. Terminal ini adalah ujung akhir sambungan piranti atau rangkaian. Rangkaian ini beberapa piranti yang dihubungkan pada terminalnya. Kemudian ada simpul atau not. Simpul ini artinya titik sambung antara dua atau lebih piranti. Piranti di sini artinya komponen ya. Komponennya itu bisa resistor, kapasitor. Catatan, walaupun sebuah simpul diberi pengertian sebagai sebuah titik, tetapi kawat-kawat yang terhubung langsung ke titik simpul itu merupakan bagian dari simpul. Jadi dalam hal ini kita mengabaikan resistansi kawat. Kemudian ada simpai atau loop. Loop ini artinya rangkaian tertutup yang terbentuk apabila kita berjalan mulai dari salah satu simpul mengikuti sederetan piranti dengan melewati tiap simpul tidak lebih dari satu kali dan berakhir pada simpul tempat kita mulai perjalanan. Maksudnya di sini, ya, loop itu satu rangkaian tertutup. Syarat kalau rangkaian terbuka arusnya tidak bisa mengalirkan ya. Itu definisi singkatnya. Nah, kemudian hukum Kirchhoff sendiri itu ada dua. Yang pertama hukum tegangan Kirchhoff, yang kedua hukum arus Kirchhoff. Yang pertama hukum arus Kirchhoff atau HAK, artinya setiap saat jumlah aljabar arus di satu simpul adalah 0. Ya, adalah 0.
itu bunyi hukumnya. Kemudian untuk bunyi hukum tegangan Kirchhoff, setiap saat jumlah aljabar tegangan dalam satu loop adalah 0. Kalau tadi jumlah arus, ini jumlah tegangan dalam satu loop adalah 0. Nah, apa relasi kedua hukum Kirchhoff ini? Kita masuk ke contoh rangkaian. Ini ada sebuah rangkaian, ada beberapa komponen ya. Nih, kita lihat yang pertama ada hukum arus Kirchhoff atau HAK untuk simpul. Nih, ini simpul A. Ini simpul A di sini. Titik nih di sini. Min I1 min I2 sama dengan 0. Kemudian untuk simpul B. Simpul B yang ini ya. Plus I2 min I3 min I4 sama dengan 0. Kemudian untuk simpul yang C, ini yang digaris putus-putus merah, simpul C, plus I1 plus I3 plus I4 sama dengan 0. Jadi kalau kita definisikan nih, contoh yang C ini, I1 masuk I3 masuk, I4 masuk, I4 sama dengan I5 ya, karena dia seri, dia positif. Jika dia meninggalkan, contoh yang simpul yang A nih, yang A dia meninggalkan titik A, dia negatif, min I1 min I2. Jika dia masuk nih seperti simpul C, maka dia positif. Nah, untuk HTK hukum tegangan Kirchhoff untuk loop, ini ada loop 1 sama dengan min V1 plus V2 plus V3. Jadi sini kalau digambarin ini kan ya, ini perhatikan tanda panahnya ke sini, ke bawah. Lihat yang ini V1, dia berlawanan. Kalau V1 kan dia ke sini. Nah ke ini kalau tanda plus. Kalau kita lihat arusnya dia ke bawah nih. Jadi dia ke sini, sementara loopnya ke sini, arusnya dia ke sini. Jadi dia min V1 terus V2. Jadi kan ini kalau ini ke atas tuh positif, sementara arus itu ngalir dari positif ke negatif. Sama seperti ini juga, dari positif ke negatif. Nah, jadi dia ini searah dengan V2, jadi dia di sini plus. Kemudian searah dengan V3, jadi di sini juga plus. Namun dia tidak searah dengan V1 karena V1 ke bawah nih, dari positif ke negatif. Untuk loop 2 juga sama. Dia nih, loop 2 kan nih ya, muter sini, panahnya ke sini. Loop 2 dia melewatin V3, sementara V3 panahnya ke bawah. Jadi dia berlawanan min V3 terus ketemu V4 dari positif ke negatif ya. Jadi dia searah
ketemu V5 juga searah, jadi dia positif. Di sini positif V5 sama dengan 0. Nah, untuk loop 3 ini keseluruhan. Ini loop 3 nih. Loop 3 di sini sama caranya. Ketemu V1 dia berlawanan, min V1, ketemu V2 plus V2, kemudian ketemu V4 plus V4, ketemu V5 plus V5 sama dengan 0. Nah, kita langsung ke contoh HTK, hukum tegangan Kirchhoff. Yang pertama A. Kalau dilihat dari rangkaian ini, jadi Vs ya, V seri min Vs plus V1 plus V2. Nih, dari positif ke negatif, positif ke negatif. Nah, kemudian ke sini dari sini ke sini itu hitungan matematika biasa. Kita pindahkan Vs-nya, jadi Vs sama dengan di sini Vs sama dengan V1 plus V2. Kemudian masukkan rumusnya V1 yaitu ini I1 R1 plus V2 juga I2 kali R2. Contoh yang B. Contoh yang B juga, ini dia menggunakan induktor ya. Kalau yang atas resistor ini R1 R2, yang bawah R1 ada satu induktor atau VL, sama kayak tadi ya, berlawanan dengan Vs ini artinya V sumber, ini V sumber. Nah, Vs ini sama, ini kayak gini, diputar lagi, dibuat V1 VL nya di sebelah kanannya sama dengan V1 nya ini, VL nya ini, turunan dari VL sama dengan ya I kali R. Nah, untuk jika R, kemudian jika dia komponennya induktor, berarti I kali induktor, turunan dari DIL per DT. Diikutin dulu ya, kalau masih bingung nanti diikutin dulu. Nanti kita ke contoh soal. Nah, ini untuk yang C. C ini komponennya terdiri dari R1 resistor dan kapasitor VC. Sama caranya kayak gini, kemudian pindah ke sini. Tapi di sini kalau ini kan sama V1, bedanya di sini VC-nya 1/C integral IC dt, karena dia pakainya kapasitor itu C di sini artinya kapasitor. Untuk yang D ini juga komponennya ada resistor, induktor, dan kapasitor. Jadi di sini jadi didapatlah Vs-nya, ini V1, ini VL, ini VC. Nah, contoh AK atau hukum arus Kirchhoff. Kalau tadi kan tegangan, sekarang kita arus. I plus I1 kemudian min I2
karena dia meninggalkan titik di titiknya di titik A ini. Lihat ada huruf A di sini ya. Ini ada huruf A ini. Nah, kemudian I3 dia meninggalkan titik A juga. Jadi dia min I3 sama dengan 0. I sendiri rumusnya V per R. Jadi kita dapat sini, ini I1, ini I2, ini I3. Kemudian contoh gambar lagi, ini sama ya, cuman permainannya diganti aja. Tadi resistor semua yang A, untuk yang B ini ada resistor, ini induktor. Dapatlah ini. Yang C juga dia pakai kapasitor. Dapatnya jadi ini. Yang D juga nanti perpaduan kombinasi, ada resistor, ada kapasitor, ada induktor. Dapatnya ini. Oke ya, udah. Ini untuk sekedar tahu rumus-rumusnya dan perubahan-perubahannya, contohnya saja. Nah, pengembangan HTK dan HAK. Jadi ini dapat dikembangkan, tidak hanya berlaku untuk simpul ataupun loop sederhana, akan tetapi berlaku pula untuk simpul, super maupun loop super. Simpul super merupakan gabungan dari beberapa simpul. Untuk loop super merupakan gabungan dari beberapa loop. Nah, ini ada contoh rangkaian. Ini ada sebuah contoh rangkaian listrik. Nah, kita lanjut ya. Tadi contoh loop super, simpul super ya, kayak gini. Nah, ini simpul super AB. Jadi dia terdiri dari simpul A dan simpul B. Definisinya tadi kan terdiri dari beberapa simpul. Kemudian, nah ini loop 3 atau mesh super atau loop super, terdiri dari beberapa loop. Contoh. Nah, lanjut ya. Kemudian contoh nih, ditanya V-nya berapa dari rangkaian ini. Kita bisa pakai simpul super dari A, simpul B, simpul C. Dapatlah I4 plus I1 min I3. I4 masuk, kalau masuk nih, I4 masuk ke simpul A positif. Nih. Ini kecoret sebentar, saya hapus dulu ya. Nih. Ini simpul A, I4 plus, kemudian I1 dia juga plus, masuk min I3. I3 meninggalkan simpul C di sini, jadi dia negatif. Nah, ini perkalian biasa. Kemudian kita masukkan yang diketahui I1 5, I3 nya 8. Dapatlah I4 sama dengan 3 ampere. Terus simpul C ini, dari simpul C ini I2 plus I5 nih min I3, jadi I2 masuk nih, I2 masuk ke titik C, I5 juga masuk ke titik C, itu artinya sama dengan titik harus I3.
Jadi dapat I5, mencari I5 sama dengan I3 dikurang I2, hasilnya 6 ampere. Nah, dari loop A C B A, loop itu kan satu rangkaian tertutup A C B A, didapatlah min V plus 3I5 min 4I2. Untuk mencari V nya masukin ke apa yang diketahui, dapatlah 10 volt. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian kita masuk ke sesi kedua, kaidah rangkaian. Kalian kalau mau stop boleh ya, mau minum kopi juga sambil ngemil juga nggak apa-apa, yang penting tetap fokus. Sesi kedua mengenai kaidah rangkaian. Nah, kaidah rangkaian itu ada hubungan seri dan hubungan paralel. Hubungan paralel artinya dua elemen atau lebih dikatakan terhubung paralel jika mereka terhubung pada dua simpul yang sama. Kuncinya di situ, terhubung pada dua simpul yang sama. Jika dia terhubung seri, artinya jika mereka hanya mempunyai satu simpul bersama dan tidak ada elemen lain yang terhubung pada simpul itu. Bisa dilihat pada gambar ya. Nah, rangkaian ekuivalen resistor seri. Jadi di sini ekuivalen jika antara dua terminal tertentu mempunyai karakteristik IV yang identik. Ini jika resistor seri. Nah, seperti ini. Jadi dia ini R1, R2, jadi I R ekuivalen. Jadi resistansi seri itu mencarinya dengan jumlah R1 plus R2 plus R3 dan seterusnya. Untuk rangkaian ekuivalen resistor paralel disebut ekuivalen jika antara dua terminal tertentu mereka mempunyai karakteristik IV yang identik. Nih, kalau enak lihat gambar ya, nih ini contoh rangkaian ekuivalen resistor paralel. Jadi dia nanti mencari G nya, mencari resistornya seperti ini. Di total jadi ekuivalen 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 dan seterusnya. Kapasitansi ekuivalen kapasitor paralel. Nah, ini untuk kapasitor. Nanti kita bahas lagi untuk kapasitor ya. Ini untuk induktor. Nah, kalian bisa lihat juga sih dari sini induktor seperti apa, paralelnya bagaimana. Nah, ini kita ke contoh soal. Ada rangkaian di mana ada komponennya, komponen kapasitor 2 buah C1 dan C2. V-nya diketahui 30 sin 100T kali volt. Satuannya volt. Ditanya berapa arusnya. Nah, sini kita cari dulu kapasitor total, dimana 1 per C total sama dengan 1 per 100. Ini diketahui C1 nya 100 mikrofarad, C2 50 mikrofarad. Kemudian ini tinggal dimasukkan angkanya, didapat C total 10 pangkat min 4 per 3 farad. Kemudian I nya ada di slide sebelumnya ya tadi ya, mencari I sama dengan C total atau C ekuivalen ini dikali turunan V per dt atau turunan V. Nah, V nya ini 30 sin 100T volt, turunannya yaitu ini 3000 cos 100T. Jadi kalian pernah dulu belajar turunan ya di SMA.
yaitu turunannya sin jadi cos, sehingga diperoleh I-nya 0,1 cos 100 T ampere. Nah, jika kapasitor di hubungan paralel, kalau ini kan seri ya, berarti jadi kapasitor ini kebalikan sama resistor. Kalau dia paralel tinggal dijumlah nih, 100 plus 50 mikrofarad jadi 0,15 kali 10⁻³ farad. Ya sama, ini mencari I-nya sehingga diperoleh ini 0,45 cos 100 T ampere. Ini jika kapasitornya dihubungkan paralel. Sumber ekivalen. Nah, ini contoh gambar sumber. Nah, ini sumber ekivalen, sumber tegangan, bagian lain rangkaian. Ini dilihat dulu aja ya. Ini sumber arus. Nah, ini contoh sumber ekivalen, Ibu skip dulu ya. Nanti kita bahas minggu depan yang untuk sumber ekivalen ini. Nah, jadi dan nanti kita rubah dari sumber tegangan menjadi sumber arus itu bagaimana. Nanti dari sumber arus menjadi sumber tegangan itu seperti apa. Nah, ini contohnya dulu. Kita bahas kemudian. Sekian dari Ibu, sampai di sini dulu mungkin ya. Kita lanjutkan via diskusi WAG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.